Selamat siang, teman-teman semuanya, sahabat Sonora semuanya dimanapun Anda berada. Semoga di siang kali ini semuanya siap untuk kita akan mendengarkan bersama-sama nanti diskusi ngobrol kita bersama. Nah, ini narasumber kita di kesempatan siang kali ini luar biasa. Kalau sahabat Sonora atau teman-teman semuanya sering mendengarkan Sonora Jogja, di 97,4 FM setiap jam 10 sampai jam 12 di hari Sabtu. Nah, kita nanti akan berbincang ngobrol-ngobrol bersama narasumber Klinik Otomotif Sonora ya. Karena di siang kali ini kita ada webinar otomotif seputar perawatan mobil di masa pandemi. Nah, oke, nanti seperti apa akan dijelaskan di awal oleh narasumber kita ada Pak Bebin Juwana ya. Tapi saya sabar dulu nih ya, pendengar semuanya dan juga sahabat Sonora, teman-teman semuanya yang sudah ataupun juga baru saja bergabung di webinar kali ini, webinar otomotif kali ini di Jumat 24 September 2021 hingga pukul 16 nanti kita. Selamat siang untuk Mas Andi Nugroho, kemudian Mas Erik juga, Mbak Feby, ada Mas Heri lagi nih, kemudian Mas Luki, Mas Munasir, semuanya ini nggak bisa saya sebut satu persatu, banyak banget yang hadir di siang kali ini. Ada Mas Dedi Herdito juga, Mbak Silvana, kemudian Mas Sidik yang dari Mojokerto, luar biasa, terima kasih. Mas Nanang Firmansyah, kemudian Mas Victor Caya Adi, selamat siang, terima kasih. Salam sehat selalu tentunya di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar semuanya dan juga teman-teman sahabat Sonora, acara webinar otomotif kali ini seputar perawatan mobil di masa pandemi ini tentunya didukung oleh Artugo, ini produk elektronik dan rumah tangga. Nah, silakan pilih Artugo. Ini bisa dicari barang-barang sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke. Dan sebelum nanti kita ke pemaparan lebih lanjut lagi, teman-teman semuanya ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ini ya. Oke, dimohon untuk ke teman-teman semuanya dan sahabat Sonora ini untuk sikap sempurnanya. Oke, terima kasih ya, sahabat Sonora dan juga teman-teman semuanya. Nah, webinar otomotif perawatan mobil di masa pandemi siang kali ini, nanti kita akan berbincang atau ngobrol langsung bersama Pak Bebin Juwana ini ya, yang sudah terhubung di platform ini juga ya. Selamat siang Pak Bebin. Selamat siang, salam sehat buat kita semua.
Salam sehat untuk kita semuanya, Pak ya. Oke, dan Pak Bebin ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pengisi acara klinik otomotifnya Sonora setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12. 12. 12 ya, tiap hari Sabtu ya Pak ya. Di Ya. sana ngobrol-ngobrol banyak hal seputar mobil, mau yang mobil lama ataupun mobil baru, semua dibahas di sana semuanya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora pendengar semuanya ya. Dan teman-teman semuanya dan juga sahabat Sonora, selain Anda bisa mendengarkan juga klinik otomotifnya Sonora Jogja setiap hari Sabtu. Nah, yang nggak mau ketinggalan ini ya, seputar update berita dari Harian Kompas dan juga Tribun Jogja, ataupun berita-berita dari kompas.com, tribunnews.com, ini bisa didengarkan setiap harinya di hari Senin sampai Minggu dari jam 6 sampai jam 9 di program Selamat Pagi Jogja. Itu hadir untuk menemani suasana pagi teman-teman semuanya. Nah, kalau di jam 9 sampai jam 12 dari Senin sampai Jumat itu ada program Teras Kota. Di sana nanti banyak hal artikel yang dibaca oleh teman-teman kru kami berkaitan dengan kesehatan, dengan parenting, kemudian juga perbincangan dengan polsek-polsek yang ada di Yogyakarta. Dilanjut nanti ya, teman-teman semuanya di jam 12 itu ada acara yang cukup legend di Sonora. Nah, kalau dulu awal-awal ada acara AMKM, sampai sekarang AMKM itu masih ada ya teman-teman semuanya, dari jam 12 sampai jam 2 siang. Ini di radio jaringan Sonora juga ada, di Sonora Jogja 97,4 Jakarta juga ada acara AMKM. Nah, baru di sore harinya itu acara ngobrol santai sore-sore, ini talk show variatif, ada bersama museum, kemudian juga bersama teman-teman UMKM ini juga ada seputar kulinernya banyak ini di sore hari, kemudian dilanjutkan dengan berita-berita seputar lokal Jogja juga nggak ketinggalan di sore hari, disampaikan jam 17 sampai jam 18 di program Selamat Petang Jogja. Kemudian di malam hari ini juga banyak rangkaian acara macam-macam juga. Kalau yang suka Kos Plus, nah ini diputar setiap hari Senin lagu-lagu Kos Plus, tidak sekedar lagu tapi juga behind the songnya atau ngupas seputar kenapa lagu ini muncul, kenapa instrumennya seperti ini, dikupas semuanya oleh teman-teman komunitas pencinta Kos Plus ini ya. Kemudian itu hari Senin. Hari Selasanya di jam 7 juga itu ada Beatles. Nah, pecinta Beatles jam hari Selasa, jam 8 sampai jam 10 ini komunitas Beatles juga hadir, sekaligus lagu-lagu Beatles diputarkan untuk menemani suasana malam teman-teman semuanya ya. Dan nanti di Rabu, Kamis, Jumat itu AMKM malam dengan lagu-lagu oldies-nya. Nah, ini biasanya Pak Bebin kalau pas klinik otomotif itu lagu-lagu oldies yang disuka, ini di Jogja juga ada Pak ini. Di Jogja ini diputar juga setiap Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu lagu-lagu oldies yang persada ataupun manca. Kemudian di hari Minggu ini kita puas-puasin untuk mendengarkan lagu-lagu rock, baik yang klasik ataupun juga rock metal ataupun juga yang slow rock, kita putarkan rock manca dan juga persada ya. Itu tadi sekilas tentang program-program kami ya, teman-teman juga sahabat Sonora semuanya yang bisa didengarkan Radio Sonora dari jam 5 pagi, Sonora Jogja, 5 pagi sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam kita mengudara untuk membuat suasana dan juga hari-hari teman semuanya tentunya makin menyenangkan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak di rumah karena work from home. Nah, dengarkan Sonora, kayaknya banyak hal yang cukup menarik yang bisa digali, yang bisa menemani, memotivasi teman-teman semuanya. Banyak edukasi di dalamnya tentunya ya. Oke. Ya, sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Bebin, ini mungkin bisa di-on-kan dulu videonya ya teman-teman semuanya, biar kita tahu ini ada Mbak Feby itu, ini cuma profilnya saja. Mbak Silvana ini di-on-kan videonya Mbak Silvana, biar kita ambil gambarnya juga untuk kenangan-kenangan kita semuanya. Kenang-kenangan kali ya, kayak usia zaman-zaman berapa ini. Oke, silakan di-on-kan dulu, teman-teman. Sudah? Yuk, di-on-kan dulu sebentar. Oke, ya.
Terima kasih untuk yang sudah mengonkan videonya. Yang jelas ini tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang sudah gabung luar biasa sekali. Kita nanti selama hampir 2 jam ya akan ngobrol dengan Pak Bebin. Dan nanti biar lebih ngeh lagi, suasananya biar lebih oke lagi untuk yang tanya. Karena ini nanti akan banyak sesi tanya jawabnya. Itu nanti silahkan untuk open mic saja, tidak usah melalui chat. Jadi biar konsultasinya ataupun ngobrolnya sama Pak Bebin itu bisa langsung ya. Disarankan untuk open mic saja. Mungkin nanti Mas Erik atau Mbak Feby atau Mas Heri ini mau gabung silakan, tapi pakai open mic dengan raise hand. Raise hand nanti akan saya pilih siapa yang bisa tanya duluan gitu ya. Oke. Dan dimohon juga nanti ketika pemaparan ataupun juga ada teman yang bertanya untuk ke yang lainnya untuk unmute ya, untuk menmute ya, menmute mic-nya. Oke. Baik, sekali lagi acara di kesempatan siang kali ini webinar otomotif perawatan mobil di masa pandemi ini didukung sebenarnya oleh Smart FM juga 102,1 Yogyakarta dan juga produk elektronik dan rumah tangga pilih saja Artugo. Great product, excellent service. Oke, ya R2Go ya, Great Product Excellent Service yang menjadi sponsor kita dan juga Smart FM 102,1 Yogyakarta. Oke, ini kalau Smart FM teman-teman semua dan juga sobat Sonora, ini kalau ingin mendengarkan seputar inspirasi, motivasi, nah ini bisa didengarkan semua motivasi dan inspirasi dari pagi sampai malam ada di program-programnya Smart FM di 102,1 Yogyakarta ya. Baik, tentunya sudah gak sabaran lagi ya untuk kita akan mendengarkan nanti di awal ini saya akan bertanya dulu ke Pak Bebin ya seputar perawatan mobil di masa pandemi ini kan tentunya sahabat Conda juga teman-teman semua masa pandemi semuanya sesuai dengan peraturan pemerintah kita diharapkan untuk tidak keluar dulu ya. Kalaupun nggak penting, kalau nggak penting banget diharapkan tidak keluar kemana-mana dulu gitu ya. Jadi kendaraan yang ada di rumah itu cenderung tidak kepake atau di garasi saja. Nah ini nih kadang-kadang ini apa ya sebuah dilematis. Ini ya yang nggak dipakai apakah itu menimbulkan kerusakan kalau didiamin saja atau nanti kalau nggak didiamin aja itu perawatannya seperti apa? Nah, mungkin Pak Bebin bisa menjelaskan nih Pak, di saat pandemi seperti ini dengan kendaraan yang tidak pernah atau jarang sekali dipakai, ini mestinya perawatannya seperti apa nih Pak Bebin? Monggo. Oke, selamat siang buat sahabat semua yang mengikuti acara ini. Bahwasanya kondisi pandemi ini memang sangat tidak umum. Yang suka tidak suka harus kita jalani. Karena tidak umum, apa yang harus kita lakukan kepada kendaraan juga jadi tidak umum. Contohnya urusan higienis. Kenapa saya mulai dari higienis? Karena
urusan COVID ini kelihatannya kita memang harus sangat menjaga kebersihan. Tapi dalam hal ini yang perlu dijaga adalah yang terutama yang paling penting adalah interior. Kita memang perlu juga menjaga kebersihan dari eksterior kendaraan Anda, tetapi interior menjadi sangat penting. Dan ternyata menjadi tidak terlalu sederhana juga. Kenapa? Karena kita biasanya bisa saja meminjamkan kendaraan kepada teman, kepada anak, kepada saudara. Mau pakai aja deh. Tapi di dalam kondisi pandemi ini, apa iya kita bisa lakukan hal seperti itu? Dan kalau hal itu terjadi, langkah apa yang kita harus lakukan? Ini ya tadinya tidak terpikir. Contoh, mobil sedang tidak dipakai, anak datang, mobilnya pinjam dulu ya. Ya pakai deh. Pokoknya kamu jam sekian udah mesti pulang ya, nanti mau dipakai lagi. Seperti itu kan? Iya, benar. Dia pakai, apakah dia pakai sendiri? Bisa saja diajak temannya. Apa ketika pulang kita tanya, kamu tadi pergi sama siapa? Enggak kan? Kita tidak tanya. Saya mengambil contoh-contoh seperti itu karena ya memang keseharian kita seperti itu terhadap kendaraan kan. Nah, sekarang di zaman pandemi kita tidak bisa terlalu loss seperti itu. Kita betul-betul harus menjaga higienisnya ruang penumpang. Kita menjadi begitu akrab dan mesra dengan yang namanya desinfektan. Oke. Bolak-balik kita dikasih tahu, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa memakai disinfektan setelah menyentuh, setelah memegang ini. Nah, kendaraan kita. Setir, tongkat persneling, handle pintu bagian dalam. Itu semua disentuh, dipegang, dan terkadang kita tidak sadar karena keseharian kita biasa. Kita sendiri atau anak kita atau istri kita yang pakai kendaraan, oh mau ikut ayo, bareng searah kok. Tapi di zaman pandemi ini kan nggak bisa seperti itu. Berapa banyak kasus tertularnya COVID karena interior kendaraan? Saya punya banyak cerita tentang itu. Saya sampai, wah, maksudnya baik, tapi berakhirnya dengan salah-salah masuk rumah sakit. Jadi, yang ingin saya garis bawahi adalah menjaga kebersihan dan bagaimana Anda melakukan pembersihan ruang interior itu secara baik dan benar. Karena saya sendiri lama-lama agak takut kalau bolak-balik dashboard, karena takut bekas dipegang, setir bekas dipegang, tongkat persneling bekas, tombol. Kita akan kalau kita terlalu mudah dan terlalu sering untuk mengoleskan disinfektan, lap dengan tisu basah. Sekarang tisunya juga sudah luar biasa kan. Tisunya ada tisu disinfektan lagi, ya kan? Kenapa? Saya takut bahwa karena saya sendiri bukan ahli kimia. Nanti ada reaksi atau ada perubahan warnakah di dashboard kita? Masalahnya bukan apa-apa. Kita ini Anda dan saya sama saja berpikir apa? Ini kalau sampai dashboard bercak, tongkat persneling jadi berwarna pudar, setir ada belangnya, waktu dijual pasti ribut nih calon pembeli.
Kenapa tongkat persneling begini, kenapa setir kamu begitu, kenapa dashboard ada begini, kan begitu kan? Jadi memang tidak mudah, apalagi Anda yang sudah memakai jok kulit. Membersihkan jok kulit yang benar tuh bagaimana? Kan ada leather cleaner, hati-hati loh. Itu dengan pelembab kulit yang untuk menjaga supaya kulit jok Anda tidak retak-retak, itu lain lagi urusannya. Jadi saya ingin mengawali pembahasan kali ini adalah bagaimana secara baik dan benar kita melakukan disinfektan. Saya pernah misalnya lewat Kompas TV waktu itu membuat video singkat bagaimana memakai disinfektan untuk sebuah kendaraan yang harus disemprotkan ke AC kendaraan tersebut dan biarkan disinfektan itu beredar melalui jalur hembusan AC ke seluruh ruang kendaraan. Tetapi kan tidak bisa itu saja, Anda harus melakukan mengelap dengan cairan pembersih. Bukan cairan pemutih loh. Anda melakukan pembersihan dengan cairan pemutih di bagian dalam kendaraan, itu yang joknya dari bahan fabric bisa belang bonteng itu. Oh iya. Ada bercak putih, ada wah, kalau sudah gitu udah Nggak asik lagi dilihat ya. Pusingnya 7 keliling gitu. Jadi kembali bahwa bagaimana kita menjaga kebersihan ruang kendaraan kita, membuang barang-barang yang tidak penting yang ada di dalam kendaraan kita, walaupun tadi dikatakan bahwa ini mobil jadi jarang dipakai, ini motor juga jadi tidak setiap hari dipakai gitu. Bagaimana menjaga kebersihannya? Tetap eksterior juga perlu diperhatikan karena ketika kendaraan kita parkir di luar, bukan di dalam garasi. Yang di dalam garasi aja bisa kena kotoran cecak. Itu kalau Anda tidak bersihkan, catnya hancur. Itu tidak bisa dihilangkan kalau sampai dia sudah masuk ke dalam. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang kita mobil nggak dipakai, ya udahlah. Malah bolak-balik di acara klinik otomotif Sonora, Pak, berapa kali seminggu saya harus panaskan supaya aki saya terjaga. Banyak sahabat yang lebih khawatir dengan akinya daripada kebersihan interiornya. Karena biasanya nggak gitu kan. Biasanya kalau kendaraan jarang dipakai, kebetulan karena memang punya beberapa motor atau punya beberapa mobil, kita yang dipikirkan manasin mobil berapa kali seminggu ya. Gitu. Tetapi membersihkan interior tidak pikir misalnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan di masa pandemi saat ini. Gitu. Kemudian yang sering juga pertanyaan masuk ke klinik otomotif Sonora, tadi sudah soal memanaskan mesin. Buat saya memanaskan mesin Anda cukup seminggu sekali atau 2 kali, tidak perlu setiap hari, kecuali kalau Anda pernah melakukan modifikasi terhadap kendaraan Anda, baik itu motor maupun mobil. Modifikasi yang bersifat kelistrikan, nah ini hati-hati. Dan musuh yang paling saya takuti di masa pandemi ketika kendaraan tidak dipakai adalah hama tikus. Waduh, urusannya mahal. Saya kasih tahu dulu, urusannya bisa jadi mahal karena hama tikus. Saya punya contoh sebuah sedan yang mewah, bagus sekali. Kebetulan saya sedang mampir di bengkel, saya tanyakan kenapa itu mobil. Selang air suspensionnya digigit tikus, Pak. Waduh. Saya bilang, berarti ya
Kami tidak masuk dalam garansi, Pak, urusannya sama hama. Garansi kan tidak mencakup hama tikus. Tikus ya. Nah, itu berapa juta urusannya, saya nggak tahu. Itu contoh yang paling. Nah, kembali soal memanaskan mesin, cukup 2 kali seminggu, asalkan Anda melakukannya lebih dari 30 menit. Oke. Jangan memakai patokan yang selama ini menjadi wacana orang banyak, bahwa memanaskan mesin ketika jarum sudah mencapai temperatur kerja. Jadi kalau jarumnya biasa di setengah, asal jarumnya sudah naik setengah, dimatiin, udah cukup. Saya bilang tidak cukup. Karena ketika Anda menghidupkan mesin, kelistrikan berhutang terhadap aki. Dan Anda harus lunasi dulu hutangnya. Ketika Anda memanaskan mesin, di tabung knalpot, itu terjadi kondensasi kelembapan udara. Pastikan itu kering. Banyak kan pertanyaan di klinik otomotif Sonora, Pak, kalau pagi knalpot saya keluar air, netes, masalah enggak? Enggak. Tetapi di masa pandemi, ketika mobil tidak dipakai-pakai, ketika motor tidak dipakai-pakai, pastikan air yang ada di dalam knalpot kering. Kalau tidak, Anda akan berurusan dengan knalpot keropos. Sebetulnya sudah lama kita tidak berurusan dengan knalpot keropos lagi kan? Karena bahan bakar kita tidak seperti zaman pakai premix dulu. Oh iya iya. Yang menghabiskan knalpot. Sekarang sudah tidak. Tidak lagi. Jadi memanaskan kalau bisa 45 menit, kalau sampai 1 jam juga lebih baik. Kan idle aja. Idle aja ya. Kadang ada yang ekstrim mengatakan, aduh Pak, 45 menit itu bensin yang dibakar berapa banyak. Sementara di sisi lain ada teman-teman yang mengatakan mobil itu tiap pagi harus dipanasi loh. Oke Pak Bebin. Halo Pak Bebin. Nah, ini biar pada penasaran dulu. Tadi dipanasin loh. Nah, ini dipanasinya nanti cukup dipanasi atau dibawa muter-muter? Nanti dijawab setelah ini ya Pak Bin. Kita akan break dulu. Kita akan break dulu untuk komersial. Untuk Anda sahabat Sonora juga teman-teman, ini pasti penjelasan awal ini sudah menarik ya, karena biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini di sahabat-sahabat semuanya ataupun juga teman-teman semuanya berkaitan dengan mobil ketika di masa pandemi yang kebanyakan di rumah saja, tapi pengen memanasi, jangan-jangan cara manasinya ini kurang bener nih. Nah, nanti akan dijawab yang tepat atau yang benar itu seperti apa sih. Nah, nanti setelah komersial berikut ini, yang jelas acara ini webinar otomotif perawatan mobil di masa pandemi didukung oleh produk elektronik dan rumah tangga. Ini pilih R2Go, Great Product, Excellent Service. Oke, acara webinar otomotif perawatan mobil di masa pandemi persembahan dari Sonora FM Yogyakarta yang didukung oleh produk elektronik dan rumah tangga pilih R2Go, Great Product, Excellent Service, dan juga
Smart 102,1 FM Yogyakarta. Kita akan lanjut lagi perbincangan dengan Pak Bebin. Sebelum nanti juga untuk ke teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang mau bertanya, nanti langsung aja di raise hand dulu, raise hand. Nanti baru kita akan pilih, kita persilakan untuk ini ya, open mic ya. Oke. Sebentar ya Pak Munasir, biar ini Pak Bebin lanjutkan dulu nih penjelasannya berkaitan dengan memanaskan mobil tadi. Oke Pak Bebin, dilanjut dulu. Ya. Monggo. Soal memanaskan, yang rutin cukup biarkan mesin hidup di tempat saja. Tetapi memang ada baiknya ketika sekali kendaraan itu dipakai untuk mungkin berputar seputar kompleks saja. Kenapa? Ada kekhawatiran bahwa rem menjadi macet. Dan kita juga perlu menjaga pelumasan dari bearing roda. Memang bearing roda kalau bahasa sehari-hari gemuknya kan di situ-situ saja. Iya. Bahasa kunonya stempetnya ada di situ. Tetapi kan tidak bergerak. Kalau dipakai bergerak walaupun katakanlah muter nggak sampai 1 kilometer gitu ya, muter kompleks hanya beberapa ratus meter, paling tidak berputar. Dan yang dikhawatirkan juga adalah urusan bundarnya ban. Nah, kalau soal bundarnya ban, saya usul ini untuk yang mungkin melupakan nasibnya ban, untuk melakukan dipompa dengan tekanan yang berlebihan. Saya katakan sekali lagi, dipompa dengan tekanan yang berlebihan. Dari pengalaman saya sendiri, contohnya, kendaraan saya itu tekanan angin ban normalnya harusnya 36. Tetapi karena saya pakainya hanya seminggu sekali untuk keluar membeli kebutuhan dapur, dan ya udah itu aja, nggak dipakai lagi. Akhirnya soal mompa ban juga Anda nggak usah idealis amat. Waduh, toko ban nanti gini. Saya mompa ban mobil saya itu pakai pompa sepeda, pompa yang ditekan-tekan itu ya Pak? Ditekan-tekan itu. Atau kan ada pompa yang model diinjak. Diinjak ya? Ya, tapi bukan pompa sepeda yang kecil yang itu bukan. Wah, itu lama nanti. Kalau yang itu aja bisa loh. Saya contohnya tadi kembali ke apa yang saya jalani sendiri. Kendaraan menentukan tekanan angin 36, saya pompa 39. Karena dalam kurun waktu 1 bulan, jadi cuma dipakai 4 kali kan, sekali seminggu, itu yang 39, kadang kalau saya periksa di bulan depan, di minggu yang sama, dari minggu pertama ke minggu pertama, itu tekanan ada yang 34, ada yang 36. Nah, kalau saya ini disiplin sama catatan yang atau stiker yang ada di pintu supir. Iya. Silakan, disiplin nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau Anda pompa seperti kendaraan saya yang 36, Anda pompa 36, bulan depan itu jadi 32. Kan diam dia. Iya. Ya kan? Dan hilangkan pikiran mengenai ban akan meletus. Tekanan angin berlebih nanti meletus. Nggak ada. Tidak ada ban meletus karena tekanan angin. Wah, kalau mau keluar kota di jalan tol bannya panas nanti meledak. Nggak ada. Meledak pasti ada alasannya. Entah Anda melindas batu kerikil yang tajam atau apapun, atau memang dinding ban Anda sudah gendut, yang kayak buncit itu.
Itu kan berarti benangnya memang sudah brodol di dalam. Udah rusak. Karena pernah kekurangan tekanan angin ban biasanya itu, Iya. atau tidak sengaja nabrak batu. Sobek ini ya. Begitu, belum sampai sobek loh. Oh, belum sampai sobek. Dindingnya gemuk itu aja, Oh. yang melembung begitu, Iya. melentung gitu, Hmm. itu bisa bikin meledak, ban pecah. Tapi tidak karena tekanan angin. Jadi buang jauh-jauh soal tekanan berlebih nanti ban pecah, itu nggak ada lah. Apalagi sekarang, kebetulan saya kemarin baru ke sini, ke Jawa Tengah. Kita di jalanan saja udah 2 kali ketemu hujan. Di musim hujan, tekanan ban sebaiknya dilebihkan sedikit agar dinding ban berfungsi. Jadi saya tahu dan saya percaya masih banyak wacana yang beredar yang mengatakan kalau musim hujan, kalau jalanan basah, tekanan angin dikurangi. Katanya bannya supaya tapaknya ban itu nempel di aspal. Ini adalah pengertian yang salah. Sudah jangan diterus-teruskan. Justru tekanan angin harus ditingkatkan, dilebihkan, supaya dinding ban betul-betul berfungsi memikul beban kendaraan. Dan ketika menghadapi tikungan, dinding ban itu tidak melendut berlebihan. Masih mampu mengusung berat kendaraan. Satu lagi di masa pandemi ini, dan ini kisah nyata, saya sendiri melihat, saya sendiri mengalami soal oli mesin. Bahkan sebelum saya berangkat ke Solo ini, sepupu saya bertanya, mobil saya ini sudah hampir setahun tidak servis. Tapi kilometernya baru 7.000 loh. Lah kok saya ditelepon sama bengkel, disuruh datang mengganti oli. Saya jawab, lah saya sendiri, mobilnya setahun tidak sampai 5.000. Kamu masih bagus 7.000, saya tidak ada 5.000. Saya yang tanya ke bengkel, ini oli mau diganti kapan? Supaya tidak menggugurkan warranty. Warranty kalau Anda terlambat mengganti oli kan warranty otomatis gugur. Dan biasanya gugurnya warranty itu adalah tempat pelarian yang paling asik buat bengkel resmi. Kalau udah bilang warranty Bapak gugur, ya Bapak kalau perbaikan biaya segini, kan ngomong gitu enak kan. Buat yang punya kendaraan nggak enak dengernya. Nah, ini yang saya perlu ingatkan untuk sahabat semua yang mengikuti acara ini. Walaupun Anda baru pakai 5.000 atau bahkan seperti saya sendiri tidak sampai 5.000 dalam 1 tahun, sepupu saya 7.000 kemarin dia bilang. Ganti oli mesin, jangan pelit-pelit. Kalau saya sih masih punya toleransi sekitar 8 sampai 10 bulan lah. Jadi kalau udah 8 bulan, kilometernya baru 5.000 sampai 7.000, nggak apa-apa, buang sudah. Jangan lupa filter, jangan terus nanti buat alasan. Ganti oli, filternya nggak usah ya, nawar kan? Benar nggak? Iya. Filternya nggak usah, cuma 7.000 nih. Jangan, dah. Filter nggak seberapa dibanding kalau Anda punya masalah dengan mesin. Percaya sama saya. Karena sekarang
ini kalau Anda semi overhaul saja, sudah berapa juta? Saya mau tanya. Udah bukan ratusan ribu loh hitungannya. Hati-hati. Hati-hati ya. Oli mesin Anda perhatikan. Kemudian kalau masih punya catatan, kapan terakhir mengganti minyak rem. Minyak rem. Oke. Minyak rem terakhir kapan ganti? Karena masalahnya kita ini sudah hampir 2 tahun loh pandemi. Setahun setengah mau sudah lebih nih sekarang. Nah, kalau katakanlah setahun sebelum pandemi Anda terakhir ganti minyak rem, Anda kan pasti akan berpikir, mobil nggak dipakai kok minyak remnya suruh ganti. Kan gitu. Iya. Ingat ya, saya juga punya pengalaman sendiri. Waktu itu diundang peresmian dealer baru dari merek Inggris. Kebetulan saya bawa mobil merek tersebut. Ada orang Inggrisnya. Nah, saya kan datang orang datang diundang opening ya datang aja gitu ya. Orang Inggrisnya melihat, oh itu mobilmu ya? Iya, saya bilang. Wah, itu mobil bagus gini-gini. Dalam hati ya, lu orang pabrik pasti ngomong begitu gitu kan. Terus dia bilang, itu tahun pembuatannya sudah 3 tahun. Ya, betul, saya bilang. 3 atau 4 tahun pada saat itu. Terus saya bilang, saya dengan bangga, ya 4 tahun, tapi saya baru pakai 7.000 kilo. Orangnya bilang apa? Sudah, kamu jangan bangga dengan 7.000 kilonya, mobilnya masukkan ke bengkel. Loh, mau diapain? Saya bilang. Minyak remnya ganti. Jadi saya bisa berbagi dengan sahabat-sahabat di Sonora Network itu juga karena pengalaman sendiri. Saya dikatakan, ingat, Indonesia tidak ada bedanya dengan Thailand. Dia kebetulan dinasnya di Thailand. Jadi perwakilan dari negara Inggris yang ditempatkan di Thailand, di Bangkok, tetapi kebetulan karena opening di Jakarta dia datang. Inggris, Thailand, Indonesia ada kesamaannya. Apa itu? Kelembapannya tinggi. Berbahaya untuk minyak rem. Sudah 3 tahun, walaupun belum 20, belum 25.000 kilo, buang. Jangan bikin masalah. Sejak itu, nempel sekali di kepala saya. Pokoknya minyak rem juga nggak mahal kan? Cuman rada repot bilasnya, nguras dan bilasnya aja yang rada repot. Minyak remnya nggak mahal. Paling mobil mau gede kayak Fortuner juga paling banter nggak sampai 2 liter kok. 1 liter paling, kalau nggak salah. Minyak rem berapa harganya? Kalau remnya ada masalah, dan Anda ingat sekarang kan ada ABS, ada segala macam teknologi pendukung kan? Kalau itu jadi kacau hanya karena minyak rem mengandung air, apa nggak konyol? Bahaya. Ini yang dan bahayanya kita sudah tidak bisa tidak bisa dihitung dengan nilai uang lagi kan. Jadi saya pikir beberapa tips penting ya memang kondisinya nggak umum. Jadi kerangka berpikir kita juga harus tidak umum. Tidak seperti zamannya kita normal sehari-hari berangkat kerja, antar anak sekolah, nanti kalau weekend pesiar sama keluarga. Kan sekarang nggak umum. Pesiar sama keluarga dari Jakarta ke Jawa Tengah, balik ke Jakarta bisa kena COVID kok. Iya. Apanya yang umum? Ya kan?
Nah, ini yang apa? Yang harus kita perhatikan benar-benar. Oke, Pak Bebin. Nanti kita setelah ini akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya ya, Monggo. Pak Bebin ya. Untuk yang mau bertanya, nanti kita cobakan urutkan ini tadi yang sudah raise hand. Terima kasih sekali. Nanti setelah jeda berikut, Anda bisa nanti bertanya langsung ke Pak Bebin ya. Yang jelas ini webinar otomotif perawatan mobil di masa pandemi didukung Smart FM 102,1 Yogyakarta dan juga produk elektronik dan rumah tangga, ya pilih saja Artugo, great product, excellent service. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya. Ini yang sudah bergabung dan terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Kita masih di webinar otomotif seputar perawatan mobil di masa pandemi. Dan mohon maaf sekali teman-teman semua, nanti yang tidak kita panggil untuk open mic, untuk di mute ya, di mute untuk ke mic-nya. Biar kita lebih fokus lagi untuk berbincang di kesempatan sore kali ini ya. Oke. Ya, tadi acara kita, webinar ini didukung oleh Smart FM 102,1 dan juga Ardugo. Kita ke tadi yang resen pertama ada Mas Munasir. Mas Munasir, silakan open mic dan open videonya, Mas Munasir. Halo Mas Munasir. Oke, terima kasih. Oke, silakan Mas Munasir untuk tanya langsung ke Ya, suaranya terdengar dengan jelas ya? Jelas nih. Oke, terima kasih. Iya, tadi saya menyimak dari awal nih penjelasan Pak Bebin Juwana dari mulai perawatan interior, kemudian pemanasan mesin dan yang lain-lain dalam rangka perawatan mobil masa pandemi. Ada satu hal yang saya garis bawahi dan menarik sekali. Satu adalah adanya faktor luar yang suka merusak tanpa kita duga, yaitu hama tikus. Nah ini, jadi hama tikus itu menyerang apa saja itu, terutama kabel-kabel yang kecil itu terkadang malah teknisi tidak tahu apa yang rusak seperti itu karena saking kecilnya. Yang ingin saya tanyakan begini, bahwa hama tikus itu kan kadang bisa kerasan di suatu tempat karena suatu hal, bisa juga tidak kerasan di suatu tempat karena suatu hal. Lah, tidak kerasannya itu mungkin ada solusi apa yang harus kita treatment di mobil itu biar tikus itu tidak berkeliaran di halaman mobil atau mungkin di ruang mesin atau mungkin di mana lah. Karena kan banyak celah-celah yang memang buat tikus itu lebih suka itu di mobil. Terutama yang delempet-delempet itu ya Mas. Nah itu biar tikus itu tidak berkeliaran di sekitar itu solusinya menggunakan apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pemanasan mobil. Kalau misalkan pemanasan mobil seminggu 2 kali, saya lebih sepakat seperti itu. Kemudian mengenai durasi nih. Durasi tadi 30 menit sampai 45 menit. Sementara kalau 30 menit, 40 menit kan itu cukup lama juga itu. Iya. Kemudian di mobil sekarang kan menggunakan timing belt. Durasinya juga menggunakan waktu, kilometernya, dan seterusnya. Kalau patokan kilometer 100.000 kilometer ganti timing belt, sementara pemanasan
dalam 2 minggu misalkan 30 sampai 45 menit, itu juga mengurangi kehausan timing bell seperti itu. Nah ini kan juga perlu dipikirkan, apakah tidak terlalu lama kalau 30 sampai 45 menit. Saya kira itu dulu Mas. Terima kasih pertanyaan atas waktunya. Dua dulu ya Mas Munasir ya. Oke, siap. Oke, ya mungkin langsung aja Pak Bebin. Ini pertama tadi nggak mungkin juga kan dipasang jebakan tikus di dalam mobil gitu ya. Oke, gimana nih? Monggo langsung Pak Bebin. Seperti yang tadi saya cerita, kendaraan mewah yang diserang tikus itu tikusnya tidak masuk ke ruang mesin, tetapi malah masuk ke celah suspensi. Saya juga tidak tahu kenapa kok yang diserang selang kecil dari air suspension. Yang jelas mahal. Nah, waktu itu saya tanya lebih detail. Lah kok ini kan yang punya kan pasti bos. Masa rumahnya banyak tikus? Jawabannya sederhana. Ini jadi pelajaran juga buat kita. Kebetulan garasi mobilnya itu berdampingan dengan dapur. Waduh, saya bilang, ini dia. Jadi logis sebetulnya. Nah, saya membayangkan ketika mobil kita parkir berhari-hari, berminggu-minggu, biasanya kan tidak. Datang jam 6, jam 7 malam, bahkan ada yang pulangnya jam 9, besok pagi-pagi jam 6 sudah berangkat lagi. Tikus ya nggak betah lah. Mobilnya datang masih panas, ya kan? Tapi kalau berhari-hari, berminggu-minggu diem, kan ini menjadi daya tarik tersendiri. Ini ada lokasi baru, nih kata tikus, kan gitu. Saya membayangkan dan apa yang saya terapkan sendiri adalah, waduh, kalau gitu di sekitar kendaraan kita jaga kebersihannya. Jangan dekat tong sampah misalnya. Jangan dekat dapur. Itu kan, lah kalau ke dapur dia kan mungkin sudah kenyang, ada sisa makanan dan sebagainya. Tapi kalau itu nggak cukup buat dia, atau sanak saudaranya banyak, masuknya kan ke kendaraan kita. Jadi satu, kebersihan di sekitar kendaraan itu menjadi kunci lah. Saya sampai pernah ada teman yang berbagi cerita mengatakan bahwa itu kalau perlu tempat parkirnya mobil itu sering dikosek, dibersihkan dengan karbol. Biar tikus nggak suka datang-datang ke situ. Dan kalau tikus sudah pernah, nah ini konyolnya di sini, sudah pernah kita ketemu tapi belum sampai rusak total, kabelnya baru sebagian digigit, belum sampai putus dan seterusnya dia bisa balik. Nah, untuk kasus seperti itu, katanya saya sendiri belum mengalami, jadi saya ini bukan tips dari saya sendiri, tapi dari teman yang sudah mengalami itu adalah kapur barus ditumbuk, disebarkan di sekitar tempat yang dia pernah kunjungi supaya dia nggak balik. Dan katanya sih cukup ampuh untuk membuat si hama tikus ini tidak kembali ke sekitar situ. Nah, tadi juga ditanyakan soal timing belt berkaitan dengan pemanasan 30 sampai 45 menit. Kelihatannya keberatan banget. Saya perlu garis bawahi, 30 sampai 45 bahkan 1 jam, itu kan di kondisi idle. RPM-nya tidak sampai 1000. Jadi bagi kami yang hidup di Jakarta yang sangat akrab dengan kemacetan, itu jauh lebih pendek waktunya. Mungkin kalau di Jogja kan
berasa gitu ya, karena di Jogja nggak ada macet gitu. Berasa bahwa waduh 30 menit itu lama loh. Di Jakarta macet 3 jam itu biasa. Ini kan letak perbedaan gitu. Tetapi kembali yang logis sih, apa yang ditanyakan logis. Karena timing belt tentunya dengan 30 menit atau 1 jam itu mesin tetap hidup, berputar gitu ya, timing beltnya kan ini. Tetapi saya melihat bahwa itu tidak akan terlalu banyak mempengaruhi lifetime dari timing belt. Karena tadi, toh putarannya kan di bawah 1000 RPM. Berbeda dengan Anda mengemudikan dari Jogja ke Solo sama-sama 1 jam misalnya. Ya, tapi sekarang bisa nggak? Nggak bisa ya. 1 jam Jogja Solo udah berat lah ya. Lumayan padat. Kalau tahun 90-an saya masih ngelakoni itu masih bisa. Sekarang mungkin nggak bisa ya. Bisa, susah. 1 jam mungkin baru sampai Klaten gitulah kira-kira. Benar. Nah, ketika Anda 1 jam sampai Klaten kan RPM-nya bukan 1000. Paling nggak 3000. Beda kan? Beda. Nah, ini sehingga sudahlah kita bisa abaikan memanaskan mesin yang 30 menit, 45 menit 2 kali seminggu dengan idle itu. Kan kita kalau memanaskan mesin kan bukan gaya pembalap kan, yang gasnya dimain-mainkan gitu kan. Ntar juga dimarahin sama tetangga ini. Ya seperti itulah. Jadi Oke, gitu ya Mas Munawir. Tidak perlu dikhawatirkan. Ya usah khawatir. Oke, ya. Saya ke Mas Adi Febrianto. Silakan di-on-kan video dan mic-nya Mas Adi. Adi Febrianto dulu ini ya. Oke, Mas Adi, silakan mau ditanyakan ke Pak Bebin langsung. Monggo, Mas. Halo, Mas Abi. Kedengar suara saya, Mas? Kedengar. Pak Bebin, selamat sore, Pak Bebin. Selamat sore. Sehat-sehat, Pak Bebin. Selamat. Sama-sama. Salam sehat buat kita semua. Pak Bebin, menarik, Pak Bebin. Tadi yang Pak Bebin sampaikan, sebenarnya sih mengalami juga nih, Pak Bebin. Jadi, mobil lama di rumah, terus, waktu itu, aki mobil udah ganti, Pak Bebin. Aki mobil udah ganti. Aki udah ganti, kemudian nggak lama kemudian itu dipakai normal, Pak Bebin. Nah, setelah nggak dipakai, beberapa minggu kemudian itu tiba-tiba mati, nggak bisa di starter lagi, Pak Bebin. Kemudian, nah, aki dibuka, dicek lagi, coba ke aki, pindahin aki ke mobil yang lain, ternyata masih bagus ininya, kelistrikannya gitu. Nah, kemudian dibalikin lagi ke mobil yang semula itu, Pak Bebin, malah alarmnya lebih kok berbunyi gitu, Pak Bebin. Itu ada faktor apa di kelistrikannya, Pak Bebin? Itu, Pak Bebin, yang pertama. Nah, kemudian tadi menarik, Pak Bebin, yang tadi disampaikan juga sama penanya sebelumnya, kalau pemanasan mobil pagi, kan lebih maksimal ke pagi, Pak Bebin, ya. Kalau sampai 30 menit, sampai 10 menit itu luar biasa sih, Pak Bebin. Lebih baik langsung dibuat jalan aja kali gitu, kali Pak Bebin. Oh, kalau memang kesempatan itu ada, iya. Maksudnya, wah sekalian aja saya perlu belanja ini, saya perlu itu gitu kan. Itu lebih baik. Lebih baik. Karena kan roda berputar. Iya. Ya kan? Kemungkinan rem macet hilang. Karena Anda pakai roda berputar, remnya juga terbebas dari ngelok gitu ya. Iya. Kemudian juga final drive. Kalau kendaraan yang berpenggerak roda belakang kita panggil sebagai gardan. Kalau kita manasin mesin kan gardan nggak berputar. Iya. Lakernya kan tidak dilumasi. Ya kan? Untuk sebagian kendaraan, apalagi yang manual, transmisinya belum tentu berputar. Yang bukan belum tentu. As utamanya udah pasti nggak berputar. Apakah itu roda penggeraknya tidak bergerak? Nah, kalau Anda pakai maksudnya seminggu sekali, jadi Anda saya nggak ikhlas manasin mesin 35 menit, 30 menit, 45 menit, mobilnya diem hidup terus gitu. Saya nggak mau.
saya mendingan jalan seminggu sekali, tetapi jalan gitu. Oke. Baik, Entah baik. ke supermarket, entah apa gitu ya. Iya. Itu lebih baik. Oh, Dalam total kurun waktu yang sama-sama 30 menit atau itu lebih baik. Baik. Ini saya sampaikan ketika betul-betul kendaraannya mau kemana, kan gitu. Ya terpaksa kita panasinya harus lama. Karena tadi, ingat ya, Anda memanaskan mesin 5 menit, betul, jarum mungkin sudah ke posisi kerja, temperatur kerja. Ya kan? Ya. Tapi kelistrikan yang Anda pergunakan untuk starter tadi, itu Anda belum lunas loh. Jadi Anda bolak-balik kalau hanya memanaskan 5 menit, akinya malah jebol. Oh. Lah iyalah, tekor terus kok. Iya, iya. Dia kan seperti mengutangi ke Anda. Anda berhutang kan terhadap aki kan. Tapi kan Anda belum pernah mengembalikan dengan lunas. Saya sengaja memakai istilah-istilah ini supaya mudah dicerna. Nggak mungkin 5 menit Anda mengembalikan listrik yang Anda pakai untuk dinamo starter. Nggak. Pasti nggak. Knalpot kering? Nggak. Nah itu. Jadi dilematis Anda kan di situ. Anda berpikir, saya udah panasin. Kalau perlu seminggu 3 kali, 4 kali. Tapi 5 menit ya Pak. Ya coba aja. Tekor nggak itu tekor aki? akinya. Baik Pak Bebin, tadi yang pertanyaan pertama Pak Bebin. Yang aki tadi gimana Pak Iya, Bebin? terima kasih, Pak Yang Bebin. tadi. Iya. Jadi begini. Sekarang ini kan mesin kita itu kan dikendalikan oleh yang namanya komputer. Yang kita sebut ECU, ya kan? Lah, ini seperti laptop kita. Laptop kalau kita sedang kerja, kita tinggal, kan bisa mati toh. Ya. Lah, komputer ini juga sama. Bisa mati. Pet gitu. Istilahnya kalau nggak salah di dunia komputer tuh hibernate apa gitu. Lah, masalahnya sekarang kalau kita ini kan kalau tidak punya alat yang proper untuk melakukan resetting terhadap komputer mobil ini yang repot. Dan ketika si komputer ini masuk ke posisi tidur tadi, ini yang bisa resetting hanya yang punya alat khusus yang berkaitan dengan merek yang bersangkutan. Nah, ini yang repot. Ya, kalau dulu kan tidak. Dulu kita kenalnya karburator, cuman ada aki, ada dinamo starter, ada catout yang ngatur besaran arus. Sekarang semua itu diborong oleh komputer, dia yang ngatur kinerja mesin. Ketika dia masuk dalam posisi tidur, ya pet aja udah selesai. Saya juga terus terang kalau menghadapi masalah kayak gitu, saya juga akan bingung. Saya nggak punya alatnya, mau diapain? Paling beberapa teman yang mengatakan bahwa coba deh akinya dilepaskan. Ada yang bilang 30 detik, ada yang bilang 1 menit. Ya udahlah, copot, pasang lagi. Mungkin dia akan melakukan self resetting sehingga hidup. Tetapi yang seringkali bikin repot itu justru alat controller dari alarm. Wah, ribut itu kan malu-maluin sama tetangga. Begitu dicolok, bunyi. Dikontrol sama remote, nggak mau. Kan saya juga pernah ngalamin, ini gimana ini? Ya bolak-balik gitu lagi. Copot akinya biar nggak bunyi kan. Nah,
kalau Anda tahu di mana posisi controller dari alarm tersebut, ya coba dilihat dia masuknya ke jalur sekring yang mana. Mungkinkah dia seperti membenahi diri, seperti dibangunkan supaya berfungsi ke fungsinya yang awal. Karena kalau tidak, ini masalahnya gini, saya pernah ngalamin gini, bukan hanya alarm berisik, tetapi mesin nggak bisa dihidupkan. Itu lebih konyol lagi. Jadi saya khawatir apa yang Anda alami itu sebetulnya begitu mati pet, bukan akinya yang bermasalah. Tadi dikatakan aki sudah ganti, baru ganti gitu kan. Tapi saya khawatirnya si alarm yang melakukan pemotongan arus sehingga mesin mati gitu. Jadi ini ada dua kondisi yang berbeda. Kita sebagai orang awam menghadapinya, lah kok mesin mendadak mati gitu. Dan yang saya khawatirkan matinya mesin dan mungkin belum atau susah untuk hidup kembali itu karena si controller dari alarmnya. Nah ini cuman hati-hati karena ini urusannya elektronik sekali. Kalau Anda tidak cukup fasih di bidang itu, sebaiknya ahli atau tukang alarm yang suruh melihat ini apa gerangan yang terjadi dan untuk mengatasinya. Saya khawatirnya urusan alarm nih, mesin mati segala. Oke, itu ya Mas Adi Febrianto ya, sudah dijawab. Sahabat semuanya dan juga teman-teman semuanya, ini kita harus break lagi. Sebelum nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada dua yang raise hand, Pak Bebin. Jadi untuk Anda yang bertanya nanti silakan raise hand ya. Ini masih ada waktu. Ini nanti selainnya ada Mas Luki dan juga Mas Andi Nugroho. Tetap ini ya, nanti on-kan videonya dan juga nanti on-kan mic-nya. Nanti akan dijawab pertanyaan Anda oleh Pak Bebin Juwana ya. Pak Bebin Juwana ini adalah pengamat otomotif dan salah satu narasumber dari Klinik Otomotif Sonora yang hadir setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 ya. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui Sonora 97,4 FM di Jakarta. Dan kita relay dengan Sonora Jakarta nih ya. Ya, kita akan break dan acara ini didukung oleh Smart FM 102,1 Jakarta dan produk elektronik juga rumah tangga, pilih Artugo, great product, excellent service. Oke, ya kita masih di webinar otomotif Sonora 97,4 FM di Jakarta. Tema kita itu perawatan mobil di masa pandemi. Luar biasa. Tadi sudah dijelaskan banyak hal sama Pak Bebin yang ternyata di luar dari kebiasaan kita yang biasanya di saat nggak pandemi itu seperti itu, dan perawatan mobil kita di kala pandemi pun ternyata harus beda itu ya, sahabat-sahabat juga teman-teman semuanya, sahabat Sonora ini. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya ini Mas Luki, silakan on mic sama videonya Mas. Oh, Mas udah.
On video ya. On mic-nya silakan Mas, mungkin langsung aja untuk ke Pak Bebin. Ya, selamat siang menjelang sore Pak Bebin, Joanna, salam kenal. Ya, nama saya Lucky, saya selaku Ketua Umum Mitsubishi Expander Indonesia. Dan terima kasih juga sudah kami di sini ada beberapa partisipan juga dari member kami yang ingin mendengarkan arahan nih, masukan dari Pak Bebin. Terima kasih, luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan saya yang pertama mengenai interior. Ya, selain tadi yang tadi Pak Bebin sampaikan, perihal tangan yang pegang-pegang ini, pegang itu, bagaimana dengan sirkulasi AC, Pak Bebin? Kadang yang kita tahu kan AC ini kan juga berpengaruh ya, dalam virus itu bisa berterbangan dan lain-lain. Nah, bagaimana, apakah kita perlu melakukan cuci AC setiap waktu, atau kita bisa melakukan dengan namanya fogging? Nah, kalau kita lakukan fogging, kan ada fogging yang water base, yang katanya aman terhadap water, selain solvent base ya, yang kadang bisa merusak kulit. Nah, apakah fogging water base itu baik seperti itu? Apakah tidak mengganggu elektrik? Itu yang pertama. Nah, terus kedua, saya tertarik sekali perihal masalah pemanasi kendaraan tadi, dalam arti untuk penggantian olinya, yaitu 10 bulan. Ya. Karena setahu saya, kebetulan saya juga salah satu di bidang otomotif juga, kebetulan saya di bagian pelumasan. Setahu saya kalau misalnya jangka waktu penggantian oli kan ada pakai ritme kilometer dengan waktu durasi. Nah, kalau bagi saya sih 10 bulan itu rentan yang cukup panjang. Karena kenapa? Mungkin pendapat saya sendiri ya, pribadi, boleh ya Pak Bebin ya? Silakan. Terima kasih Pak Bebin. Nah, karena setahu saya kalau 10 bulan terlalu lama, ya efektifnya sih 3 bulan kalau mobil tidak jalan. Karena kenapa? Sekali oli sudah masuk di dalam mesin, begitu dipanasi, oli itu sudah bekerja. Karena fungsi oli sendiri bukan sebagai pelumas saja, tetapi dia sebagai pembersih, karena dia mengandung beberapa aditif. Ada aditif deterjen, ada anti-foam, ada anti-frictionnya, anti-oksidasi, yang mana kalau dia sudah masuk, dia sudah langsung bekerja tuh, membersihkan sistem karbon pemanasan yang ada di mesin. Nah, di mana di situ kan ada filter oli. Tadi saya juga sepakat dengan Pak Bebin, ganti oli, ganti filter, itu satu paket. Karena sayang, nanti kalau olinya mahal, filter yang nggak diganti, nggak maksimal kerja olinya, karena di dalam filter itu menyangkut kotoran-kotoran yang disaring, sehingga oli yang baru masuk nanti jadi kotor lagi, tidak maksimal. Sedangkan harga filter lebih murah daripada harga oli, jadi jangan terlalu berhemat di filter olinya. Jadi kalau dari pelajaran dari kami dapat, itu usahakan kalau 3 bulan itu akan lebih baik. Ya. Terus yang kedua, mengenai durasi jam. Ya, sebenarnya saya tertarik sekali nih. Di dalam penggantian oli itu ada parameter kilometer itu durasinya sama dengan hours. Kalau kita di awal dulu pembelajarannya adalah di hours. 250 jam itu setara dengan 10.000 kilo. Ya. Namun bagi kita orang otomotif nih, kendaraan itu akan sulit kalau melihat di jam. Misalnya kita udah jalan berapa jam nih, berapa jam, ini akan sulit. Akhirnya dibuatlah dalam parameternya ada kilometer. 1 jam itu udah setara dengan 50 kilo. Jadi kalau 250 jam artinya sudah setara dengan 10.000 kilometer batas kita untuk penggantian oli. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman melihat dari patokan kilometer, itu sebenarnya patokan secara bakunya. Namun hours itu nggak pernah dihitung di saat kita manasi kendaraan, atau saat kita menunggu istri di mobil, atau anak tidur di mobil masih nyala tuh. Nah, piston bekerja. Nah, di situ oli itu bekerja. Nah, 1 jam setara dengan 50 kilo. Jadi kalau bagi saya pribadi, Pak Bibi, mohon maaf, saya nggak sampai 10 bulan, tetapi 3 bulan. Karena kondisi hal itu sangat penting. Kalau oli sudah dia tidak diganti dalam kurun waktu lama, ada winter ya, ada suhu ruang yang akan mempengaruhi kualitas oli tadi. Oli kan turun semua tuh. Sehingga nanti dia akan membentuk namanya, kalau kita bilang kayak gel gitu ya. Apa tuh istilahnya lupa. Jadi dia seperti gel. Jadi akan lebih kental di bawah karena proses tadi udara lembab tadi. Ya, mungkin itu sih sekilas dari saya, Pak Bibim. Ya, terima kasih. Mohon masukannya Pak Bibim. Oke, Pak Bebin. Pertama tadi tentang haruskah AC dicuci AC-nya atau di fogging kayak gitu. Kalau dibersihkan AC-nya itu biasanya saya memakai patokan
sekitar 20-25 ribu kilo. Itu cooling unit dilepaskan untuk dicuci, dibersihkan di bawah. Jadi bukan hanya bersih-bersih biasa gitu. Jadi itu sudah termasuk servis besar. Nah, sekarang masalahnya mobil tidak dipakai gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Karena pertanyaannya AC, jadi sepertinya ada yang lewat juga oleh saya, bahwa kita harus ingat dengan yang namanya filter AC. Mobil zaman sekarang rata-rata ada filter AC-nya. Walaupun ada mobil yang didelivery oleh APM-nya tidak dipasangi filter AC. Tapi slot AC-nya ada. Slot filternya ada, sorry. Slot filter di cooling unitnya ada, tapi tidak dipasang. Sebaiknya dipasang. Ya kan? Kemudian tadi saya katakan di awal bahwa servis besar AC atau membersihkan cooling unit itu 20-25 ribu. Sekarang mobilnya tidak dipakai, bagaimana mau 20 apa 25 ribu kilo gitu kan? Yang menjadi pilihan adalah defogging. Nah, saya sebelumnya biasa mempergunakan merek Sonax. Bukan karena saya agen Sonax atau salesman Sonax, tetapi karena saya pernah ke pabriknya dan saya yakin dengan kualitas Jermannya. Jadi, sorry kalau saya sampai menyebutkan merek, tapi kalau Anda mau pilih merek lain silakan. Jadi saya pernah mengunjungi pabriknya dan saya melihat bahwa dengan teknologi dan kimiawi yang dipakai oleh Sonax itu memang 99% bakteri yang ada di cooling unit itu bersih. Bisa dimatikan bakterinya. Anda mau pilih yang lain silahkan. Fogging sekarang banyak pilihan, tapi yang jelas yang saya pilih harus yang water based. Tidak perlu khawatir bahwa akan merusak kelistrikan. Dan Anda harus tahu dengan benar di mana Anda harus melakukan alat fogging, meletakkan alat fogging tersebut. Karena yang paling utama adalah uap atau asap yang dikeluarkan oleh alat fogging itu harus dihisap oleh cooling unit dan disemburkan ke seluruh ruangan. Karena pada saat proses tersebut berlangsung, dia akan membersihkan bakteri-bakteri yang ada di cooling unit. Nah, ada pelajaran berharga yang pernah saya alami, itu adalah ada satu merek mobil yang tidak memperkenankan membersihkan filter AC. Hebat kan? Kita kan biasanya, kelihatan kotor, tapi masih bisa dipakai nih. Ambil kompresor, sikat. Dia bilang jangan, buang. Karena disitulah tempat bersarangnya bakteri. Anda salah semprot, bakterinya malah tertanam di situ. Belum lagi jamurnya. Ingat, ini cooling unit yang sudah pasti suasananya lembab. Jadi mesti gimana? Ya kalau Anda lihat filternya sudah agak kotor gitu, buang. Ganti yang baru. Nah ini memang pilihan tidak mudah gitu. Dan tidak umum. Kita biasanya kan filter, bersihkan saja semua kompresor masih bisa dipakai kan gitu. Tapi dalam situasi seperti ini, pemikiran-pemikiran lama seperti itu udah nggak bisa dipakai, buang. Oke, jadi untuk AC
tadi saya sudah jelaskan fogging. Sekarang untuk oli. Oli ya. Nah, ini menarik nih karena yang ngajak bicara ahli oli nih. Oli pelumas nih, Pak. Dari pelumas. Kalau dikatakan 3 bulan ganti, saya sih setuju-setuju saja. Ya kan? Karena ya tadi pemikiran saya adalah kalau sampai mesin rusak itu jauh lebih mahal dari harga olinya. Ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga, saya bicara 8 bulan aja masih diprotes sama pendengar Sonora. Ya. Ya. Ini baru 5.000 kilo, Pak. Ya. Kok disuruh ganti? 5.000 kilo dalam 8 bulan suruh ganti. Lah Bapak ini bilang 3 bulan ganti. Wah, protesnya lebih keras lagi. Ya. Tapi yang perlu dimengerti ini adalah begini. Yang sebetulnya kekhawatiran yang ada di diri saya adalah ketika mesin banyak diam. Jadi tadi kan dijelaskan oli begitu masuk sudah bekerja dan sebagainya. Saya bukan ahli oli ya, saya dengarkan saja. Tapi yang saya pahami dan saya khawatirkan adalah ketika mesin banyak diam di dalam ruang mesin sendiri, di dalam komponen-komponen blok mesin, cylinder head dan sebagainya, itu kan ada udara, nggak mungkin hampa udara kan. Sedangkan udara negara kita itu negara yang kelembapannya tinggi. Tropis. Nah, kalau mesinnya banyak tidur, kan kesempatan terjadi kondensasi kan tinggi gitu. Jadi jangan kaget kalau olinya itu banyak, lama-lama jadi banyak airnya di dalam. Itu yang saya lebih takut ketimbang diprotes, Pak, kenapa mesti 8 bulan sudah diganti? Saya sampai negosiasi ala Tanah Abang kan. Ya deh 10 bulan deh, saya bilang. Gitu. Tapi jangan lebih dari itu loh ya. Jangan lebih dari 10 bulan saya bilang. Betul. Itu ini. Saya jelaskan, yang saya takutkan itu bukan apa-apa. Kelembapan udara yang ada di dalam blok mesin. Dan kelembapan udara itu akan berubah, akan terjadi kondensasi ketika mesinnya bobo. Lah, manasin mesin 30 menit dari Jogja, saya udah diprotes orang berapa coba? Ya kan? Itu baru ngomong 30 menit. Di Jakarta di Sonora Jakarta saya bilang 45 sampai 1 jam loh ya. Terserah kalau mau sering beli aki ya monggo aja gitu loh. Dan saya bukan nakut-nakutin karena nggak logis gitu. Nggak logisnya gini, mau manasin mesin cuma 5 menit. Ya tadi listrik yang Anda pakai untuk menghidupkan mesin, untuk memutar dinamo starter, itu belum lunas terbayar dalam 5 menit. Nah, akinya kan makin tekor, utangnya makin banyak. Jebol akinya. Jadi kendaraan yang jarang pakai terus ada pemikiran akinya yang tadinya setahun bisa jadi 1,5 tahun dong, gitu kan? Belum tentu. Begitu cara pemanasannya. Ya tadi 30 menit aja diprotes orang rame-rame sama Jogja sih. Oke. Pak Bibi mungkin tambahan sedikit Pak mengenai nomor 1 tadi Pak, boleh maaf. Nah kalau kita seandainya sering minta dicucikan di tempat cucian mobil Pak Bibi, dalam arti kan kita kan tahu nih mobil kita kotor nih setelah kita pakai karena kita malas cuci di rumah, kita sibuk. Nah itu bagaimana tips dari Pak Bibim di saat dicuci sudah itu kan mereka pasti masuk ke dalam ya, dia sedot debu, terus angkat karpet dan lain-lain. Nah itu bagaimana pendapat Pak Bibim? Dan pertama satu lagi kondisi kadang di saat ini kan musim penghujan tinggi Pak Bibim. Dan arti kan kadang suka banjir ya Pak. Nah mengantisipasi seandainya mobil sudah kena banjir, sudah surut, nah langkah apa yang harus kita lakukan Pak?
Oke. Itu Pak Win. Makasih. Makasih Itu banyak. aja ya, Kak. Ini Mas Luki itu dulu ya, Mas Luki. Nanti teman lain Ya. dulu ya. Makasih, seru menarik sekali nih Pak. Oke, Pak Makasih. Pipin. Monggo Pak Pipin. Iya, mengenai dicuci di tempat pencucian kendaraan. Sama kasusnya seperti saya barusan mengganti kaca film. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya udah, kaca film udah dipasang, selesai kan? Tutup. Yang penting jendelanya jangan dibuka ya. Kaca filmnya masih baru. Yang barusan dicuci, kalau sepatunya kotor jangan masuk. Ini mobil sudah dibersihin loh nih. Karpet sudah dicuci. Tetapi ini kan pandemi. Tadi yang saya katakan di awal, siapa yang masuk ke dalam kendaraan kita? Sedangkan virusnya kita nggak bisa lihat. Dia bukan bermaksud menuduh siapapun, tapi dia masuk dalam kendaraan kita, bawa virus atau tidak bawa virus, kita nggak bisa lihat. Apa yang kita harus lakukan? Ya tadi, seperti saya katakan kan, bolak-balik, setir dilap, bolak-balik saya keluarin lagi alat fogging saya hidupkan, mau nggak mau. Lah kita mau cari selamat kok. Ini yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi ketika sesuatu dibutuhkan dan sampai orang yang kita tidak kenal masuk dalam kendaraan kita, ya pembersihannya dilakukan lagi. Nggak ada pilihan. Kemudian menarik bahwa kita sama-sama sebentar lagi menghadapi musim hujan, bukan hanya mobil jadi kotor, dan kemungkinan harus menerjang genangan, becekan, comberan, seringkali mungkin ada beberapa jalan yang tergenang banjir, harus kita lewati. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada pilihan lain. Capek nggak capek, males nggak males, itu bagian bawah harus sering disemprot. Anda tidak usah berpikir muluk-muluk, waduh saya wes semprot aja dulu. Termasuk bodi. Karena kan yang nyiprat ke bodi kendaraan itu kan bukan air bersih, air comberan. Ya kan? Kalau Anda nyemprot sembari Anda raba, Anda akan merasakan kasarnya pasir-pasir, mau pasir halus, pasir kasar yang nempel di ini, yang nempel di bodi kan. Jangan bodi bagian bawah, kaca aja kayak begitu kondisinya. Ya kan? Kalau kita sampai harus nerjang genangan atau nerjang banjir gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang dikhawatirkan apa? Air kotor beserta teman-temannya tadi, comberan, ada lumpurnya, ada pasirnya, ada sometimes bawa plastik, nyangkut di knalpot, nyangkut di wheelhouse segala macam. Itu kan harus kita bersihkan, kita semprot supaya airnya tuh jangan seperti ngompres body. Ngerti maksudnya ngompres? Lama di situ. Karena kalau air saja begitu kita lewat, airnya turun, selesai. Tapi kan airnya kan tidak begitu. Kalau Anda raba, Anda punya wheelhouse, entah itu motor atau mobil, pasti Anda menemukan seperti pasir-pasirnya. Dan pasir-pasir itu ketika basah, kayak dikompres, akan lama di situ, dan ini punya potensi untuk jadi karat. Nah, ini yang ya untuk jangka menengah dan jangka panjang punya potensi masalah sih. Jadi mau nggak mau, oke, kita capek, nggak sempat nih nyuci-nyuci, semprot aja. Kalau saya gitu, saya semprot aja dulu. Biar turun nih. Spakbor, waduh, ini udah jam 7 malam, masa iya mau
bersihin seperti tempat cucian mobil yang nggak mungkin lah, udah capek gitu ya. Semprot aja dulu. Biar kan kalau dia baru nempel, itu disemprot tuh gampang sekali untuk rontok. Tapi kalau dia sudah nempelnya enak, menetap, nah ini kalau nempelnya di plastik sih paling mata sepet karena kelihatan kotor gitu ya. Kalau nempelnya di metal, punya potensi akan menjadi karat. Oke. Pak Bebin, ini Mas Andi Nugroho sudah nunggu-nunggu juga, ya. Mas Andi Nugroho. Silakan. Mas Andi, silakan di open mute-nya, di unmute-nya. Oke, Mas, silakan. Yep. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi sebenarnya semua pertanyaannya udah hampir diborong semua gitu. Kalau yang dari aku catat dari awal sampai terakhir kali ini, sebenarnya hampir persis dengan Om Luki dari Mixi gitu kan, pertanyaan yang aku ingin sampaikan gitu kan. Jadi mungkin pertanyaanku lebih ke arah AC kali ya. Ketika AC itu kan kita ada filternya seperti tadi Om Bebin bilang bahwa kalau kita menyebutkan nama merek ya mungkin itu yang baik gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita boleh berbicara dengan jenis filternya kan ada beberapa, mungkin ada yang tipe karbon atau mungkin ada tipe yang gitu kan. Nah, dari situ mungkin kita boleh dikasih informasi nih Om Bebin dan teman-teman yang lain, apakah tipe mana sih yang mungkin ideal gitu ketika dipakai untuk di masing-masing kendaraan, karena kan setiap kendaraan juga beda tipenya gitu kan untuk AC-nya tersebut. Dan kemudian tadi yang rada menggelitik saya adalah ketika karena kan tipe orang Indonesia gitu, nggak bisa bilang bahwa dulu jangan masuk mobil gue gitu kan, nggak mungkin. Dan orangnya orang yang nggak enakan gitu kan ketika sungkan gitu kan. Betul, budaya timur kita kan masih kental gitu kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga, kalau misalnya kita ikut servis di bengkel resmi, baik itu di TPM dan lain-lainnya, mungkin lagi ada yang namanya promo fogging gitu ya. Nah ini mungkin tujuannya untuk lebih mensterilisasi suasana di dalam dashboard gitu ya. Nah kalau misalnya kita semprot-semprot dengan hand sanitizer atau yang lainnya, mungkin kalau misalnya menurut aku ya budaya timur kok kesannya cukup menghina gitu kan, kok nggak enak. Jadi menurut Om Bebin nih bagaimana nih, apakah fogging itu cukup untuk mensterilisasikan suasana kabin gitu loh. Dan yang terakhir ya, ketika dalam kendaraan idle, banyak diam di rumah gitu kan, pasti kan beban kendaraan itu cukup berat gitu, dan otomatis untuk kendaraan itu kan jadi lebih berat kerjanya ya. Nah, menurut Om Bebin gimana sih langkah yang baik gitu kan mensiasati untuk pernya ini, apakah kita bawa jalan atau mungkin ada yang lebih enak nih untuk memperawet si pernya itu. Mungkin itu aja sih dari aku pertanyaan. Terima kasih Om Bebin dan Om Adi ya dari Sonora. Terima kasih buat rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih Mas Andi Nugroho. Mungkin langsung aja ini Pak Bebin nih berkaitan dengan tadi AC dan juga pernya nih. Gimana Pak Bebin? Kalau jenis filter AC, saya melihat bahwa kita suka nggak suka sebaiknya mengikuti yang sudah ditentukan oleh pabrik. Terus terang saya belum pernah melihat bahwa, katakanlah mobil saya Expander, ini loh ada filter AC pilihan. Yang bahannya ini, yang pakai karbon, ada yang ini. Itu aku belum pernah lihat. Tapi kalau ada, ya kan, ya kita tinggal pelajari tujuannya masing-masing tuh dari masing-masing jenis itu apa gitu. Sedangkan musuh kita ini sekarang ini kan virus. Bukan masalah kebersihan apa, tapi bagaimana membebaskan ruang kendaraan kita dari virus. Nah, sederhananya saya mengikuti petunjuknya merek masing-masing. Filternya tuh harus yang mana? Tadi saya katakan Anda perlu hati-hati karena saya tahu ada APM yang tidak memasang filternya walaupun slotnya ada. Nah, Anda perhatikan, Anda
suka tidak suka harus rajin membuka buku pedoman pemilik kendaraan. AC Anda ini slotnya seperti apa, sudah terpasang apa belum. Kalau belum, cepat dibelikan. Kemudian tadi disampaikan masalah ya, kita sungkan juga ya, masa iya dia baru naik kendaraan kita, terus turun, terus kita semprot-semprot, ini kok kayaknya menghina gitu ya. Saya melihat bahwa pandemi ini membuat kita juga harus berubah. Yang tadinya ya memang nggak enak. Kok kayaknya orang Jawa bilang ngenyek banget sih. Ini apa, teman baru turun, buru-buru dilap sama hand sanitizer misalnya, atau sama tisu desinfektan gitu. Ya tapi gimana lagi gitu. Karena baru kemarin teman itu bercerita, dia terkena COVID hanya gara-gara megang jok, habis megang jok itu benerin masker. Saya sudah runtut kejadian sepanjang hari itu, nggak ada yang lain. Yang berbeda cuman habis megang jok, jok itu diduduki orang lain, dia pegang, terus benerin posisi masker. Itu masuk. Nah, sekarang kalau kita dengar cerita seperti itu, kita kan harus berbuat sesuatu untuk mengamankan diri dan mengamankan keluarga yang akan naik kendaraan kita kan. Jadi kalau saya ditanya, apakah fogging, tentunya memilih fogging yang baik gitu ya. Seperti tadi dikatakan ada beberapa APM, saya juga melihat sendiri bahwa ada beberapa APM yang setelah pekerjaan tune up, servis dan sebagainya, mobilnya di fogging, setelah selesai di fogging baru serah terima kunci. Dianya udah nggak masuk lagi ke dalam kendaraan. Ya itu kan artinya kita sudah maksimum lah mencoba supaya kita terhindar dari COVID. Diri kita dan keluarga kita mesti mikirnya ke situ kan. Nah, ini yang apa? Ya, yang menjadi pemikiran yang tadi saya katakan merubah kita dari kondisi yang normal dulu dengan kondisi yang sekarang ini yang sama sekali tidak normal. Ya. Tadi yang terakhir apa ya? Tentang PER, Pak. Oh, tentang PER. Yeah. Kalau PER, saya tidak terlalu khawatir. Kalau kita melihat ada kendaraan-kendaraan lama yang mobilnya sampai PER-nya sudah turun. Ini bukan mobil yang diceperin loh, memang PER-nya turun gitu ya. PER untuk turun tuh membutuhkan waktu rasanya di atas 10 tahun. Jadi dalam kurun waktu tahun tuh sih tidak. Tetapi kalau Anda begitu cinta, begitu sayang pada kendaraan, ya nggak salah-salah amat gitu. PER sama juga dengan ban. Ketika dia difungsikan, ketika dia disuruh bekerja, dan bukan untuk berdiri statis, mikul beratnya kendaraan, dia akan sehat. Artinya apa? Ini bisa menjadi mungkin sebuah kesimpulan bahwa walaupun kita tidak butuh mempergunakan kendaraan, sesekali itu bisa diartikan sebulan 2 kali juga boleh, itu dipakai jalan. Kenapa? Justru ketika kendaraan kita melewati lubang, melewati polisi tidur, PER itu kan bekerja, shock absorber bekerja. Tidak hanya berdiri diam untuk memikul kendaraan, dia akan lebih sehat. Nah, kalau ditanyakan, ada nggak sih pilihan lain? Ini kan seperti di hari Sabtu, ada yang
pernah bertanya, saya dapat tugas keluar pulau nih, 2 bulan rasanya nih mobil nggak dipakai. Apa yang harus saya lakukan? Loh, kalau Anda punya karsten ya sudah paling baik. Kita nggak takut ban tidak lagi bundar, kita tidak khawatir ini dan itu. Yang jelas rem parkir jangan dipakai, rem tangan maksudnya, jangan dipakai karena kemungkinan macetnya akan besar. Kalau punya karsten, biarkan mobil berdiri dengan karsten, 4 karsten. Per tidak memikul kendaraan, shock breaker tidak berhenti di titik yang sama, rem parkir Anda tidak aktifkan juga Anda tidak khawatir, waduh nanti kalau dia mundur gimana? Pakai karsten. Kalau Anda punya karsten, itu pilihan terbaik. Tapi mau repot lu ya. Ini kan pekerjaan yang nggak asik. Kalau punya dongkrak buaya ya asik sekali. Pasang kan 2. Iya. Kalau dongkraknya dongkrak biasa kan lumayan pegel tuh. Dongkrak 4 kali. Ya. Dari saya seperti itu. Oke, baik Pak Bebin, ini karena waktu kita tinggal dikit lagi, ini 2 pertanyaan, ini saya coba open semuanya, nanti jawabnya mungkin singkat-singkat ya Pak Bebin. Mas Manang dulu deh, Mas Manang, monggo open mic Mas Manang. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Maaf nih saya jauh-jauh soalnya lintas pulau ya. Dari Kalimantan ya? Iya, Kalimantan Barat. Nah, ini dari tadi kan kita udah membahas tentang perawatan mesin, AC, interior gitu ya. Ini kayaknya ada satu yang terlewatkan, perawatan tentang air radiator. Nah, itu kan pada saat diidelkan mungkin 30 menit atau 1 jam yang kata Om Bebin bilang ya, ataupun kita gunakan. Nah, itu sebaiknya pergantiannya itu berapa lama? Apalagi kondisi pandemi mungkin mobil itu jarang digunakan, cuma dipakai pemanasan, idle aja kan. Nah, kan pasti berpengaruh dengan temperatur mesin, air radiator juga terpengaruh. Nah, untuk perawatan air radiator itu kapan sebaiknya diganti? Nah, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Oke. Sebentar Pak Bebin, ini kan Mbak Dewi. Oh, satu lagi. Mbak Dewi, jadi open mic. Mbak Dwi Dewi. Oh, tidak jadi ya. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita Pak Bebin berkaitan dengan air radiator, karena ini di chat juga sudah ada yang tanya berkaitan dengan air radiator ini harus gantinya kapan? Berapa kali gitu ya, Mas Tio. Ini terima kasih. Ini pertanyaan sudah nanti langsung dijawab sama Pak Bebin. Silakan Pak Bebin. Air radiator yang penting Anda memakai coolant atau tidak. Kalau Anda memakai coolant, kita menghadapi pandemi seperti ini, mobil jarang dipakai, tadi 8-10 bulan, belum tentu 5.000 kilo, dan sebagainya. Kalau Anda memakai coolant, mau diganti setahun sekali juga tidak apa-apa. Karena apa? Coolant ini yang menstabilkan kualitas air. Saya tidak khawatir dengan terjadinya karat misalnya. Saya tidak khawatir dengan terjadinya endapan mineral dari air karena ada coolant-nya. Nah, kalau Anda yang tidak memakai coolant, wajar untuk khawatir. Karena air yang idle, air mentah biasa, itu kalau didiamkan lama, yang tadinya tidak terlihat oleh mata akan muncul ke permukaan. Karena kan pernah hidup, mesinnya pernah dipakai, pernah hidup, dan sebagainya. Jadi, pastikan air radiator Anda itu memakai coolant. Tinggal pilihannya Anda memakai coolant yang sudah ready mix dari pabrik, dari sononya. Yang seperti apa itu? Yang dijualnya jerigenan, 4 literan. Itu ready mix. Udah Anda nggak usah campur air lagi. Radiator Anda, sistem pendingin Anda mampu menerima 2 galon. 2 galon sudah.
Nggak usah dicampur lagi, itu udah ready mix. Atau yang seperti kaleng minuman, yang hanya 300 cc, itu konsentrat namanya. Kalau konsentrat, Anda baca baik-baik di belakang. Dia untuk perbandingannya 1 banding berapa misalnya. Jadi silahkan Anda mau pakai yang konsentrat boleh, mau pakai yang ready mix silahkan. Kalau ready mix Anda tidak campur air, tidak usah campur air lagi, itu lebih baik, ya kan? Tapi misalnya Anda sudah beli 2 jerigen, tapi belum cukup, garisnya belum sampai gitu. Anda tambah air, ya nggak salah juga gitu. Tapi kalau Anda mau 100% pakai yang dari galonan itu tidak apa-apa karena itu sudah dicampur di pabrik coolant. Yang penting radiator Anda pastikan pakai coolant. Aman. Baik, ini saya ke chat Pak Bebin sebelum nanti kita close. Ini ada Mbak Dwi Dewi. Ini mobilnya sudah usia 5 tahun, shock breaker-nya sudah mulai terasa kasar saat melewati jalan hingga rata. Itu kira-kira karena masalah oli atau memang usia mobil yang sudah di atas 5 tahun. Jadi performa shock-nya sudah nggak oke lagi. Tidak disebutkan kilometernya ya? Tidak disebutkan kilometernya. Kalau memang dirasakan sudah tidak nyaman, ganti keempatnya. Jadi sudah nggak perlu, kita sebagai orang awam sudah tidak perlu lagi memikirkan apa karena olinya rusak di dalam atau karena silnya di dalam rusak, sudah nggak usah pusing lah. Dirasakan sudah tidak nyaman, kalau kena polisi tidur, istilahnya orang Jawa sudah mentul-mentul, itu buang. Oh, ini ada informasi Pak Bebin, 65.000 kilo kurang lebihnya. Ganti ya. Ganti 4-4-nya ya. Oh, 4-4-nya. Ganti 4-4-nya. Oke. Gitu. Kan 4 shock breaker kan mikul mobil bareng. Iya. Masa ada yang bilang, ya memang ada yang berpendapat yang depan kan kerjanya lebih berat karena mikul mesin. Yang belakang kalau bagasi penuh baru kerjanya berat, gitu kan. Tetapi saya mengambil pemikiran yang logis saja, karena kerjanya bareng ya sudahlah, 4-4-nya ganti. Oke, satu lagi Pak Bebin, ini ada Mas Krisna, ini perkembangan industri otomotif masa PPKM ini seperti apa Pak? Ini ada penghapusan PPN juga dari pemerintah nih, perkembangan industri otomotif, Pak Bebin gimana? Saya melihatnya bahwa penghapusan PPNBM ini tadinya kan agar roda industri otomotif itu berputarnya lebih cepat. Dan ternyata memang betul direspon oleh konsumen, gitu kan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa tidak lama lagi pemerintah akan memberlakukan pajak karbon. Pajak karbon itu apa? Pajak karbon kendaraan yang emisinya buruk itu akan pajaknya tinggi. Kendaraan yang emisinya baik itu akan lebih rendah pajaknya. Jadi tidak seperti sekarang, pajak barang mewah 1.500, sedan 2.500 dan seterusnya. Enggak seperti itu. Kalau benar seperti yang saya bayangkan, yang akan diberlakukan pajak karbon seperti yang dilakukan negara-negara yang sudah maju, maka kita akan menganut hal yang sama. Nah, dalam hal ini masyarakat harus smart, harus pandai-pandai dalam memilih kendaraan. Ini buat teman-teman yang mau membeli kendaraan atau yang sudah memiliki kendaraan, ini harus yakin bahwa pemeliharaannya selama ini membuat mesinnya itu bekerja dengan baik. Tadi kan ada teman
yang kebetulan berkecimpung di dunia pelumas mengatakan penggantian pelumas yang rutin. Tapi jangan lupa mengganti minyak pelumas dengan rutin, dengan benar gitu kan. Kalau tidak disertai memakai bahan bakar yang baik, itu hasilnya tetap emisinya akan tinggi. Sebaliknya, ketika pelumasnya baik, bahan bakar yang dipakai juga baik, dan kinerja mesin dijaga dengan baik, maka emisi kendaraan tersebut akan rendah. Oke. Nah, inilah yang kita hadapi saat ini dalam kondisi pandemi, dan saya tahun ini sih roda dari dunia industri otomotif sudah cukup baiklah kinerjanya. Baik. Oke, Pak Bebin. Sebenarnya waktu 2 jam itu saya kira kurang sekali, tapi untuk pendengar semuanya dan sahabat-sahabat semuanya yang ingin tahu lebih banyak lagi atau ingin berbincang lagi dengan Pak Bebin ini, bisa dengarkan setiap hari Sabtu ya Pak Bebin ya, di Sonora Network jam 10 sampai jam 12. Dan Pak Bebin, terima kasih sekali ini untuk kebersamaannya di kesempatan sore kali ini. Salam sehat selalu Pak Bebin. Sabtu besok saya siaran dari Ria FM Solo. Wah, oke. Karena kebetulan saya ada di Solo. Oke, berarti nanti dari Ria FM Solo ini ya. Terima kasih Pak Bebin, salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Oke, ya terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat Sonora dan juga pendengar semuanya dan juga teman-teman yang masih terus bergabung di kesempatan sore kali ini. Pak Bebin, terima kasih sekali, dan kita akan ketemu lagi di webinar-webinar Sonora selanjutnya. Dan jangan lupa juga acara ini didukung oleh Smart FM dan juga Artugo, dan saya Haslam mohon pamit. Kalau mau pilih alat elektronik dan juga rumah tangga, silahkan Artugo pilihannya ya. Great product, excellent service. Bye-bye. Ini kejadiannya. Yeah.